Bumi tiba-tiba seraya bergoncang hebat. Langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar di sekitar tempat itu. Terdengar suara rumah yang runtuh. Kami semua bergegas menuju tebing. Menuruninya, bergegas pulang, Kang Mus hanya mengikuti saja yang kami lakukan, seolah bingung dengan apa yang sudah terjadi. Setengah berlari kami menuruni gunung. Ada perasaan was-was menghantui perjalanan turun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini kita lanjut lagi cerita dari Mas Randi ketika menyelamatkan Arum dari sosok Arya yang ternyata bukan dari golongan manusia. Apakah Arum dapat benar-benar lepas dari incaran Arya? Baiklah teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah kami berhasil turun dari Gunung Slamet dengan dijemput oleh para warga, sampailah kami di rumah Kang Hadi. Tidak berlama-lama di sana, kami segera bertolak ke rumah Paman Bimo. Perjalanan dari rumah Kang Hadi tidak memakan waktu begitu lama. Sampailah kami di halaman rumah joglo Paman Bimo. Tampak mereka sudah menunggu. Rupanya Mas Hahan sudah mengabari Paman Bimo melalui ponselnya. Kami pun turun dari mobil. Pecah tangis bahagia Bu Tanti begitu melihat anak kesayangannya. Beliau berlari memeluk anak semata wayangnya. Kami semua hanya tertegun melihat pemandangan itu. Ada rasa haru menyelimuti hati kami masing-masing. Akhirnya kami bisa mempersatukan mereka lagi. Sungguh suatu pengalaman yang sangat berharga. Ya, sebuah petualangan yang berakhir bahagia. Paman Bimo terlihat datar saja. Entah apa yang dia pikirkan, seolah peristiwa ini tidak berpengaruh apapun. Sudah, biarkan Arum istirahat dulu. Jiwanya masih labil, jangan ditanya macam-macam. Suruh tidur di kamar Putri, ucap Paman Bimo. Putri, ini temanmu Arum, ajak dia ke kamarmu, temani dia dulu. Perintah Paman Bimo ke anaknya Putri yang sedari tadi memandangi Arum dari pojok ruangan. Inggih Pak, jawab Putri terus menggandeng tangan Arum. Mereka berdua pun segera masuk ke dalam kamar. Sejak kedatangan Mas Hahan, saudara sepupu dari Putri, Putri sangat penasaran dengan Arum. Mas Hahan bercerita tentang perjalanannya dari Hawaii Van Java dengan temannya yang kini dikenal bernama Randi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Arum di pinggir hutan. Mereka berdua pun mengantar pulang sampai Arum hilang lagi. Mas Hahan minta pendapat ayah dari Putri dalam mencari Arum. Mas Hahan merasa tidak enak hati dengan Bu Tanti, ibunya dari Arum. Ada kecurigaan Bu Tanti kepada Mas Hahan dan Om Randi. Jadi Mas Hahan sudah minta pendapat dulu ke Paman Bimo ketika mendapatkan telepon bahwa Arum hilang lagi. Arum berhasil ditemukan dengan dibantu oleh Om Randi dan Mr. Jack, bule Amerika itu. Sesampainya di rumah Putri, Arum menginap di rumahnya satu malam. Dia meminjam cas HP karena HP-nya telah mati. Tengah malam, HP Arum tampak bergetar. Tampak Arum diam-diam melihat ke arah Putri.
Tapi Putri pura-pura tidur. Dia mengintip keluar dari jendela kamar Putri. Kemudian Arum keluar kamar. Putri lalu mengikuti Arum. Arum berjalan menuju halaman rumah Putri. Di luar sana terlihat seorang tinggi besar dengan motor gedenya yang aneh. Orang itu berusaha masuk ke halaman, tapi selalu saja dia mundur ketika berusaha membuka pintu pagar. Arum lalu melangkah mendekati pria itu seperti akan membukakan pagar. Tiba-tiba dari arah samping kanan muncul Paman Bimo yang lekas menarik tangan Arum. Arum terus saja berontak, tapi pegangan Paman Bimo begitu kuat. Pria itu pun nekat masuk. Begitu tangannya menyentuh pagar, pria itu bergetar hebat. Dia berteriak melolong. Wajah dan tubuhnya berubah mengerikan. Berbulu lebat dengan jari tangan tumbuh kuku panjang yang runcing seperti pisau. Arum berteriak memanggil-manggil nama pria itu dengan sebutan Arya. Arum hanya bisa menangis seolah tidak percaya dengan penglihatannya. Makhluk yang dipanggil Arya memandangi tubuhnya sendiri. Dia terus menggeram lirih, kemudian melepaskan pegangannya pada pagar. Berangsur-angsur, pria itu berubah wujud menjadi manusia dengan paras mirip Tom Cruise waktu muda. Wanita mana sih yang tidak suka Arya dengan wujud setampan itu? Batin Putri. Kemudian Paman Bima berkata kepada makhluk itu, "Hai Arya, jangan kamu rusak tatanan alam semesta ini. Ketahuilah, harusnya kamu bisa melihat, tapi tidak bisa dilihat oleh kami. Walau umurmu panjang dan setelah tua kamu muda lagi, kamu pun bisa mati karena sudah berada di alam kami dan jasadmu akan hilang ke bintang. Kamu tidak akan bisa menemukanmu di sini." Arya memandang tajam ke arah Paman Bimo dan berkata, "Arum harus bersamaku, kami saling mencintai." Paman Bimo menjawab, "Kemarin Arum belum tahu siapa dirimu, tapi saat ini dia sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Sudah hilang perasaan cintanya kepadamu, karena manusia lebih mencintai kejujuran. Dan engkau Arya, kamu sudah tidak jujur kepada Arum, bahwa kamu bukan manusia." Arya berkata, "Tidak, Arum akan selalu mencintaiku, walau dengan wujud asliku sekalipun." Paman Bimo menjawab, "Baiklah, kalau kamu belum bisa percaya, tanyakan sendiri ke Arum. Arum, berikan jawabanmu sebagai manusia. Terimalah cinta dari makhluk yang bernama Arya ini." Sambil Paman Bimo mengusap wajah Arum, dan dengan ketakutan Arum menjawab, "Aku takut." "Tidak Arya, kamu sudah gak jujur kepadaku tentang dirimu. Aku lebih mencintai kejujuran." Arya menggeram dan berkata, "Kamu pendusta Arum. Mana janji yang kamu ucapkan kemarin di rumahku? Aku berusaha keluar dari alamku demi kamu Arum, tapi penolakan yang harus aku temui di alam ini. Aku akan membawamu ke alamku." Paman Bimo menimpali, "Sudahlah Arya, sebagai manusia kami memiliki nurani. Kembalilah ke alammu, kami akan mengantarmu. Jangan khawatir, Arum juga akan ikut mengantar sampai perbatasan dinding alammu itu." Sambil terisak, Arum berucap, "Aku akan mengantarmu pulang sebagai manusia Arya, bukan sebagai makhluk mitologi. Percayalah, aku mencintai kamu sebagai manusia. Tunggulah di perbatasan dunia kita. Percayalah, aku akan datang. Pulanglah dan tunggulah aku di sana Arya." Sambil bersimpuh lemah, Arya berucap, "Baiklah Arum, aku akan pergi. Kutunggu dirimu esok. Jangan ingkar janji Arum." Paman Bimo menyahut perkataan Arya. "Pergilah Arya, kami manusia selalu menepati janji." Lalu dengan menaiki motor anehnya, Arya beranjak pergi, tampak melayang semakin jauh dan menghilang. Arum tampak sudah mulai tenang dengan ditemani Bu Tanti. Rupanya Putri tidak melihat kehadirannya tadi, sedangkan Ibu Putri sudah berdiri di samping Putri. Mr. Jack, Mas Hahan, Om Randi, dan Paman Bimo berjalan beriringan kembali ke balai-balai rumah dari Putri. Arum masih bingung dengan semua yang terjadi sejak keributan di rumah kakek Arya. Kemudian Arum bangun di dalam sebuah tenda.
ditemani Om Hahan dengan perhatian kebapaannya kepada Arum. Arum berjalan menuruni gunung, ditandu warga sampai rumah Pak Hadi. Dia tidak paham dengan semuanya, hingga Arum di tempat Paman Bimo dan mengenal Putri. Tengah malam ada telepon masuk. Yang dia tahu itu adalah telepon dari Arya. Arum lalu mengintip keluar, ternyata itu Arya. Diam-diam Arum keluar rumah dan ternyata ketahuan oleh Putri dan bapaknya. Hingga seisi rumah pun keluar menyaksikan kejadian mengerikan di halaman rumah Putri. Dari situ Arum baru sadar kalau ternyata Arya itu bukan manusia. Apalagi setelah Paman Bimo mengusap wajah Arum, jelas terlihat sosok mengerikan dari Arya. Arum pun syok dan takut dengan sosok Arya yang sesungguhnya. Walau sebenarnya ada sesuatu yang hilang di hati Arum. Arum berjanji kepada makhluk yang bernama Arya untuk menemuinya di perbatasan dunianya. Setelahnya, mereka para perempuan pun tidur di ruang tengah berkumpul menjadi satu. Sedang Paman Bimo dan yang lainnya tampak berjaga-jaga di luar sampai pagi. Keesokan harinya, Paman Bimo menyuruh mereka semua untuk istirahat 1 hari penuh. Karena 2 hari ke depan, kami akan kembali ke tempat Arya sesuai janji yang telah disepakati Paman Bimo dan Arya. Setelah 1 hari penuh mengumpulkan tenaga, kami kembali melakukan pendakian ke tempat Arya. Dogi tidak ikut serta karena kakinya belum pulih. Anjing itu memang penurut dengan Mr. Jack, seolah tahu dengan apa yang diucapkan oleh tuannya. Menurut saja ketika disuruh tinggal. Untuk kali ini, Paman Bimo ikut dalam rombongan. Dia membawa pohon andong dan kacang hijau yang telah dikeringkan dengan wajan tanah di atas tungku. Mr. Jack sudah siap dengan kota es dan peralatan climbingnya. Mungkin di dalam tas selempangnya juga berisi sosis atau mungkin dinamit beneran. Gokil abis kali ini, lebih gokil dari yang kemarin. Baju dan celana berumbai ala suku Indian Mohican. Pipinya dicat putih bergaris. Dasar Mr. Jack, sedang misi serius masih aja tampil nyentrik. Mungkin Mr. Jack sedang promosi tentang budaya Amerikanya. Atau mungkin dianggap ini adalah pertempuran terakhir seperti dalam film The Last of Mohican. Apa mungkin dalam mobilnya semua tersedia ya? Apa mungkin juga dia punya kantong ajaibnya Doraemon? Tanyaku dalam hati. Sepertinya Mr. Jack sangat menikmati petualangan ini. Kali ini Arum memakai sepatu, carrier, dan jaket outdoor milik Putri lengkap dengan kupluknya. Dari wajahnya tampak enggan dengan pendakian ini. Mas Hahan tetap dengan ketenangannya, serius dan terlihat berwibawa. Aku sendiri tetap dengan kupu tarungku. Ya buat jaga-jagalah, siapa tahu perang lagi kan. Seperti pendakian kemarin, kami menuju rumah Kang Hadi. Kali ini aku yang pegang setir. Tidak lama sampailah kami di rumah Kang Hadi. Terlihat Kang Mus sudah menunggu di teras rumah adiknya. Di samping kirinya ada 1 tandan buah pisang yang kemudian dibagikan. Setiap orang berbekal pisang 1 sisir. Mr. Jack kelihatan nyentrik dengan pisang digantung di pinggang, bersama Kang Mus lagi sebagai porter. Kini kami berangkat berlima. Mr. Jack di depan sebagai leader, diikuti Paman Bimo, Arum, Kang Mus, aku dan Mas Hahan sebagai sweeper. Tidak perlu waktu, ya tidak begitu lama lah. Kami sudah berada di bawah tebing tempat kami mendirikan tenda kemarin. Kang Mus hanya membuat bivak saja. Mr. Jack kembali terlihat membuat isyarat pedangnya ke arah seberang. Di sana sudah berdiri marsose yang sama seperti kemarin. Mereka pun pergi lagi. Segera Mr. Jack naik ke tebing, mengaitkan katrolnya kembali pada pohon yang kemarin. Satu persatu naiklah kami dengan dikerek bergantian. Tidak terkecuali kota es milik Mr. Jack. Kami semua sudah berada di atas tebing. Tak menunggu waktu lama, sampailah kami ke tempat perbatasan dunia Arya. Segera Mr. Jack membuka kota esnya. Uap es itu pun menguap menuju satu sisi, membentuk pintu tempat kami masuk dan keluar tempo hari. Dengan dibantu Mas Hahan mengusap-usapkan es ke dinding pintu itu, tapi kali ini tidak dipukul martil oleh Mr. Jack. Hanya seluas pintu, samar-samar terlihat sosok Arya. Kakek Belanda dan neneknya sedang berdiri sejajar, diapit oleh centeng pengawal bersenjatakan golok. Salah satu seorang centengnya membuat garis melintang pintu dari dalam. Paman Bimo melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh centeng itu dari luar pagar
dengan meminjam pedang Zoro-nya dari Mr. Jack. Pintu itu terbuka sendiri. Kini pandangan sangat jelas. Kakek Arya berkata, "Tuan Haji, Anda mengantar Arum untuk jadi istri cucuku." Paman Bimo menyahut, "Iya Tuan Konik, untuk kebahagiaan Arum. Tapi saya mengajukan syarat. Sudilah Tuan Konik menerima syarat-syarat dari kami." Tuan Konik pun menjawab, "Silahkan ajukan syaratnya Tuan Haji." Paman Bimo menjawab, "Baiklah, syarat pertama, tunggulah kacang hijau ini berkecambah dan tumbuh subur sebagai lambang berseminya cinta Arum. Syarat kedua, akan saya tanam pohon ini sebagai pengingat dan lambang seberapa besar cinta Arya kepada Arum. Tunggulah sampai tumbuh sebesar satu pelukan orang dewasa, baru Arya bisa menjemput Arum. Syarat ketiga, setelah kedua tanaman tertanam, maka tutuplah pintu ini. Izinkan saya menuliskan perjanjian di dinding pintu ini dahulu." Tuan Konik dan pengawalnya tertawa mendengar ketiga syarat itu. Kemudian mereka berkata, "Baiklah, kalau hanya syarat semudah itu, kami akan penuhi ketiga syarat itu." Paman Bimo menjawab, "Baiklah, berarti kita sepakat. Kami akan menanamnya sekarang." Kemudian disebarlah biji kacang hijau itu di depan pintu gaib itu dengan dibantu Mas Hahan dan aku. Segera Paman Bimo menanam pohon andong yang telah dipersiapkan dari rumah. Dengan cepat pohon itu telah tertanam dengan bantuan martil runcing dari Mr. Jack. Setelahnya pintu itu ditutup oleh centeng untuk ditulis isi perjanjian. Setelah tertutup, dengan sangat cepat Paman Bimo menuliskan huruf kaligrafi yang tampak kepulan asap dari jarinya. Rajah Kalacakra. Itu yang ku tahu dulu dari Mbah Yai sewaktu muda dulu. Siapapun yang melewatinya, baik manusia atau makhluk gaib sekalipun, maka kekuatan supranaturalnya akan lenyap. Dan pintu itu pun lenyap dari pandangan kami. Bumi tiba-tiba seraya bergoncang hebat. Langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar di sekitar tempat itu. Terdengar suara rumah yang runtuh. Kami semua bergegas menuju tebing. Menuruninya, bergegas pulang, Kang Mus hanya mengikuti saja yang kami lakukan, seolah bingung dengan apa yang sudah terjadi. Setengah berlari kami menuruni gunung. Ada perasaan was-was menghantui perjalanan turun kami. Hanya teriakan untuk cepat dari Paman Bimo seolah khawatir ada yang mengikuti. Sampailah kami semua ke rumah Kang Hadi. Pendakian kali ini hanya berlangsung dari pagi sampai sore saja, karena kami tidak sampai masuk dalam dimensi mereka. Alhamdulillah, kami semua kini hidup tenang dan nyaman. Sudah tidak ada gangguan dan bayang ketakutan dari sosok Arya van Houten. Arum bersahabat dengan Putri. Mr. Jack semakin akrab dengan Mas Hahan. Aku sendiri sering bersilaturahmi ke rumah Paman Bimo demi menyambung kembali persahabatan almarhum Bapak. Dan sampai sekarang, aku begitu takut untuk naik ke Gunung Selamat lagi. Aku takut mereka bisa keluar karena terdengar suara bangunan yang runtuh. Ada kerusakan di alam mereka. Mungkin saja dinding itu juga runtuh. Walaupun aku yakin mereka tidak bisa melewati Rajah Kalacakra. Soal tidak berani naik juga mungkin ada kerabat mereka yang merasa dendam. Kalau ada pertanyaan pohon andong dan kacang hijau seperti yang saya jelaskan, karena nggak mungkin ada pohon andong yang tumbuh membesar, hanya bisa meninggi. Nggak mungkin ada kacang hijau yang sudah dioseng akan berkecambah tumbuh. Itulah kenapa Arya tidak mungkin bisa menepati janjinya. Dan satu hal lagi yang membuat saya kapok ke Gunung Selamat. Karena ada satu cerita, saya pernah berurusan dengan jin gunung yang cantik berubah menjadi wewe gombel. Takut meneror saya. Itu juga salah satu alasannya. Demikian teman-teman Ada Apa Gerangan, kisah misteri dari Atap, Jawa Tengah. Terima kasih dan sukses selalu kepada Mas Tama. Semoga bisa menemani dan mengisi kegabutan bagi yang gabut. Landasi hidup dengan kejujuran. Lebih baik sakit di depan daripada menyesal di belakang. Karena satu kebohongan akan menciptakan rentetan kebohongan yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randi untuk kiriman cerita kali ini. Oh iya teman-teman,
Tentang apakah cerita yang disampaikan itu nyata atau tidak, saya tidak dapat memastikan 100% ya. Tapi selalu saya konfirmasikan terlebih dahulu kepada narasumber. Kalau menurut mereka nyata, maka akan saya infokan sebagai kisah nyata. Selebihnya, terserah teman-teman sekalian untuk percaya atau tidak. Ambil sisi baiknya saja ya, jadikan sebagai hiburan semata. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Tapi sampai di sini saya dapat menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.